Pernah kepikiran gak sih dari mana asal-usul nama sebuah kota? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas sebuah legenda yang melahirkan salah satu nama kota paling indah di Indonesia, Banyuwangi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, namanya itu sendiri. Dalam bahasa Jawa, Banyuwangi itu gabungan dari dua kata. Banyu, yang artinya air, dan wangi, yang artinya harum. Jadi artinya ya, air yang harum. Tapi kan jadi aneh ya kenapa sebuah kota sampai dinamai air yang harum. Pasti ada cerita besar di baliknya. Nah, misteri inilah yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Untuk itu, kita harus kembali ke masa lalu, ke sebuah kerajaan di ujung timur Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Sindurejo, yang dipimpin oleh Raja Sulah Kromo. Di kerajaan inilah kita bertemu dengan dua tokoh utama kita. Ada Sri Tanjung, wanita yang kecantikannya luar biasa, tapi yang lebih penting lagi, hatinya baik dan kesetiaannya nggak perlu diragukan. Suaminya adalah Patih Sidopekso, seorang kesatria hebat, gagah berani, dan sangat dihormati. Pokoknya mereka ini pasangan yang hidupnya bahagia dan harmonis banget. Tapi, seperti dalam cerita-cerita, kebahagiaan mereka nggak bertahan lama. Kenapa? Karena penguasa mereka sendiri, Raja Sulah Kromo, ternyata punya niat jahat. Dia naksir berat sama Sri Tanjung dan mau merebutnya dengan cara apapun. Dari sinilah masalah dimulai. Sang raja mulai menyusun sebuah rencana yang super licik untuk memisahkan pasangan yang saling mencintai ini. Oke, jadi begini rencana jahatnya, ada 3 langkah. Pertama, Sidopekso disingkirkan dulu. Dia dikasih misi yang susah dan lama, biar jauh dari rumah. Kedua, pas suaminya pergi, Raja langsung coba merayu Sri Tanjung. Tapi tentu saja Sri Tanjung menolak mentah-mentah. Ketiga, nah ini dia puncaknya. Karena marah ditolak, Raja menyiapkan fitnah yang kejam banget. Begitu Patih Sidopekso pulang, Raja langsung beraksi. Dia memutarbalikkan fakta. Bilang ke Sidopekso kalau istrinya, Sri Tanjung, yang justru berusaha menggodanya selama dia pergi. Dan yang paling tragis, Sidopekso termakan fitnah itu. Begitu saja, rasa cintanya langsung berubah jadi amarah dan cemburu buta. Dia sama sekali nggak mau dengerin penjelasan istrinya yang sudah memohon-mohon. Karena amarahnya sudah di puncak, Sidopekso menyeret istrinya ke tepi sebuah sungai yang keruh. Di kepalanya cuma ada satu hal, hukuman. Tapi sebelum ajalnya tiba, di saat-saat terakhirnya, Sri Tanjung mengucapkan sebuah sumpah. Dia bilang, jika aku memang salah, air sungai ini akan jadi keruh dan bau busuk. Tapi kalau aku nggak bersalah, air ini akan menjadi harum. Gila kan? Bahkan setelah mendengar sumpah itu, hati Sidopekso sama sekali nggak goyah. Dengan kejam, dia menghunus kerisnya, menghabisi nyawa Sri Tanjung, dan melemparkan jasadnya ke dalam sungai. Dan di tepi sungai itulah sumpah terakhir Sri Tanjung akan diuji. Dan benar saja, sesaat setelah tubuh Sri Tanjung tenggelam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Air sungai yang tadinya keruh dan kotor, tiba-tiba berubah jadi jernih sejernih kristal. Dan bukan cuma itu, dari air sungai itu menyebar aroma wangi yang semerbak. Melihat keajaiban itu, Sidopekso langsung hancur. Dia sadar istrinya tidak bersalah. Tapi ya, semuanya sudah terlambat. Di tengah penyesalannya yang mendalam, dia berteriak, "Banyu, wangi! Banyuwangi." Jadi, ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya. Legenda ini benar-benar menjadi dasar dari budaya sebuah daerah. Coba bayangkan, kisah ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit di abad ke-14. Buktinya bahkan diukir di relief Candi Penataran. Lalu pada tahun 1773, nama Banyuwangi akhirnya resmi dipakai untuk menyebut wilayah itu. Dan warisannya masih terasa banget sampai sekarang. Kisah tentang kesetiaan ini menginspirasi banyak karya seni, salah satunya tarian Semebrung Wanginya Sri Tanjung. Bahkan, tempat kejadiannya dipercaya benar-benar ada, sekarang dikenal sebagai Sumur Sri Tanjung. Inilah yang memberi kota itu bukan hanya nama, tapi juga sebuah identitas yang kokoh. Keren banget ya, bagaimana sebuah kisah cinta yang tragis bisa melahirkan nama dan jiwa sebuah kota. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira kota tempat tinggal kita punya cerita apa ya di baliknya?